Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan pecinta literasi, khususnya literasi budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini saya kembali bisa membuat video tentang tema literasi secara garis besar, dan secara tema kita masih mengangkat tentang literasi budaya. Masih tetap pada tema seputar keris. Kali ini kita akan membicarakan tentang sosok yang disebut sebagai empu gitu. Pertama mungkin sebagai pertanyaan pembuka ya, apa yang terkesan atau terpikir di benak kita ketika kita mendengar kata empu gitu. Saya pikir mungkin kita punya kesamaan jawabannya, bahwa ketika disebutkan kata empu maka yang terbayang dalam benak kita adalah sosok pembuat senjata pusaka gitu. Senjata bertuah salah satunya yang paling khusus adalah keris gitu. Eh, Iya begitu, memang tidak salah ya, bahwa sebutan empu adalah merujuk pada orang-orang di masa lalu dalam sejarah gitu, yang memiliki keahlian, keterampilan bahkan kesaktian dalam membuat senjata pusaka khususnya keris gitu. Yang kemudian beberapa dari tokoh-tokoh di masa lalu itu, misalkan kita bisa sebut, misalkan kalau dalam sejarah ya, itu ada empu empu gandring misalkan, di era-era Singosari atau sebelumnya gitu. Ada empu mungkin yang terkenal juga, empu Supamandragi di era-era Majapahit akhir. Kemudian ada empu Brojoguno gitu kan, di era-era empu Brojoguno itu kalau nggak salah di era-era Amangkurat, mungkin Amangkurat kalau nggak keliru ya gitu. Itu empu-empu yang tersohor di masa lalu, yang sangat piawai dalam membuat senjata gitu kan, sangat ampuh mungkin. Dan kita hari ini pun juga mungkin masih menjumpai sosok-sosok empu yang kebanyakan diantaranya mungkin masih memiliki garis keturunan dengan beberapa tokoh empu di sejarah, di era sejarah itu. Ada pula yang mungkin bukan bukan sebagai keturunan, tapi dia memang concern mempelajari atau memiliki keterampilan dalam hal pembuatan senjata, dan juga kemudian melakukan pembuatan senjata berupa keris misalkan dengan tradisi-tradisi masa lalu ya, dengan adanya upacara, adanya kemudian tirakat macam-macam, dan menghasilkan senjata yang seringkali dijadikan ageman gitu. Senjata keris yang seringkali dijadikan ageman. Nah, empu-empu di masa kini itu kemudian juga ketika dia bekerja, seringkali kemudian dia dibantu oleh satu atau dua atau lebih sosok yang kemudian dalam istilah budaya disebut sebagai panja gitu. Nah, itu jadi memang tidak salah kalau misalkan yang terbayang dalam benak kita ketika disebutkan kata empu itu sebagai sosok yang ahli dalam membuat senjata gitu. Hanya kemudian yang perlu kita ketahui bersama dan menjadi sharing budaya kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa ternyata gelar empu itu apa ya, di masa lalu sebenarnya tidak identik dengan pembuat senjata, atau mungkin tidak selalu sebagai sosok pembuat senjata. Gelar empu di masa lalu ternyata eh, apa ya, merupakan gelar kehormatan sekaligus gelar akademik tertinggi, kurang lebih begitu, yang diberikan oleh pihak penguasa, diberikan oleh pihak kerajaan atau keraton kepada sosok yang bukan bagian dari bangsawan istana, bukan bagian dari sosok yang memiliki darah biru, tapi diberikan kepada sosok rakyat biasa mungkin, yang asal usulnya rakyat biasa, yang mana dia kemudian punya keahlian yang sangat unggul, keahlian yang sangat mumpuni dalam bidang tertentu. Tidak hanya dalam hal pembuatan senjata ya, dan memang tidak awalnya tidak ke situ, gitu kan. Awalnya tidak berkaitan dengan pembuatan senjata, tapi orang dari rakyat biasa yang memiliki keahlian dalam bidang apapun saat itu, yang diakui saat itu, yang sangat mumpuni, sangat hebat gitu. Nah, bisa jadi mungkin kalau dalam konteks sekarang, gelar empu itu bisa disamakan dengan mungkin gelar doktor ya, pencapaian akademis tertinggi, gelar doktor gitu, yang bisa dalam banyak bidang gitu, atau mungkin gelar profesor, guru besar ya gitu kan. Yang kemudian itu juga melibatkan pengukuhannya, melibatkan apa namanya, melibatkan pengakuan dari negara tentunya gitu, profesor atau guru besar gitu.
Dia gelar akademis tertinggi yang kemudian pengukuhannya itu melibatkan pengakuan dari negara tentunya. Gitu. Nah, jadi gelar empu itu sebenarnya yang perlu kita pahami bersama adalah dia adalah gelar akademis tertinggi atas pencapaian seseorang dalam bidang tertentu yang sangat mumpuni, yang kemudian diberikan dan diakui oleh kerajaan. Yang seringkali kemudian dia kemudian dipakai masuk ke dalam istana sebagai pengemban tugas tertentu sesuai dengan keahliannya itu. Tapi dia tidak berasal dari murni dari lingkungan istana atau tidak berasal dari bangsa berdarah biru. Nah, kira-kira seperti itu empu itu. Nah, sehingga kemudian kita bisa memahami dengan pemaknaan semacam ini ya. Kita mengenal namanya dalam sejarah itu ada namanya empu, misalkan empu Tantular gitu kan. Kalau kita sebut empu Tantular, tentu kita tidak terbayang dia membuat senjata, enggak. Dia memang bukan pembuat senjata sebagaimana mungkin empu Gandring, empu Brojokuno, enggak. Dia adalah sosok yang mungkin dia piawai ahli dalam hal kesusastraan. Sehingga empu Tantular itu adalah sosok yang menuliskan kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma, kitab sastra ya, yang di situ mungkin menceritakan tentang sosok yang bernama Sutasoma, yang di situ ada kemudian tentang apa ya, ada penceritaan tentang bagaimana kerukunan antar umat beragama Hindu Buddha itu, yang kemudian dari kitab Sutasoma inilah kemudian kita mengambil kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu apa ya, semboyan negara kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu adalah terambil dari kitab Sutasoma yang merupakan karangan dari Empu Tantular. Nah, ini pertama Empu Tantular. Dia seorang empu ya, tapi dia bukan pembuat senjata dan memang dia adalah seorang pakar dalam hal kesusastraan gitu. Nah, dia empu ya, dia diberikan gelar empu karena dia memiliki keunggulan dalam hal kesusastraan. Sama dengan Empu Tantular ada kita kenal nama sosok empu namanya Empu Prapanca. Empu Prapanca. Sama, dia bukan sosok pembuat senjata. Kita tidak mengenal Empu Prapanca sebagai sosok pembuat keris, tidak, tapi dia sosok yang sangat piawai, sangat ahli dalam kesusastraan, sehingga dialah yang kemudian menyusun kitab Negara Ketagama pada era Majapahit. Yang kemudian kitab ini menjadi apa ya, semacam landasan, bahkan menjadi apa ya, semacam bagian dari dokumentasi sejarah Majapahit di era yang buruk gitu. Empu Prapanca, Empu Sutasoma, Empu Tantular dan Empu Prapanca adalah sosok empu yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan senjata, tidak, tapi sosok empu yang dia mendapat gelar keempuannya itu karena dia ahli, sangat mumpuni dalam kesusastraan, kepenulisan begitu di masa lalu. Nah, itu kita juga kemudian mengenal ada lagi sosok mungkin Empu Sindok begitu. Lain dengan dua empu sebelumnya yang dia mungkin sangat piawai dalam hal kesusastraan begitu, kepenulisan. Empu Sindok ini adalah sosok yang dia mungkin memiliki keahlian dalam hal pengelolaan pemerintahan gitu kan, pengelolaan urusan kenegaraan gitu. Yang mana dia awalnya dia mungkin orang biasa, yang kemudian dia punya kecerdasan, ya, punya kehebatan dalam hal semacam itu, dan diakui oleh istana dan direkrut sebagai bagian dari kerajaan Mataram Hindu Buddha waktu itu, dan dia perlahan meniti karir sampai akhirnya dia mencapai jabatan yang tinggi, mungkin anggap sebagai menteri begitu ya, sebagai menteri atau sebagai patih atau mahapatih mungkin pada waktu itu, sampai akhirnya dia punya kesempatan, dia kemudian menjadi raja yang menjadi kelanjutan dari Wangsa Sanjaya, Wangsa Sandra. Kemudian dia naik tahta menjadi raja, entah bagaimana ceritanya, dan dia kemudian menurunkan atau mendirikan wangsa baru, yaitu Wangsa Isyana. Nah, gitu. Jadi Empu Sindok ini dia seorang empu ya, dia mendapat gelar empu yang mana dia memiliki keahlian yang luar biasa dalam hal mungkin pengelolaan kenegaraan, penyelenggaraan pemerintahan, bukan kaitannya dengan pembuatan senjata sekali lagi gitu. Nah, sama halnya dengan mungkin kisah empu atau gelar Empu Sindok ini, ada kita mengenal namanya Empu Tong Bajil begitu.
Meskipun Empu Tong Bajil yang kita kenal dalam mungkin sinetron fiksi ya, Tutur Tinular gitu kan. Kita mengenal Empu Tong Bajil dalam sinetron fiksi ini sebagai apa ya, pimpinan gerombolan preman gitu. Yang sakti memang, dia punya ajian Segoro Geni gitu, yang kemudian menjadi musuh dari Arya Kamandanu. Dia kemudian sempat direkrut sebagai tentara bayaran oleh kerajaan Kediri di era Jayakatwang, tapi kemudian dia akhirnya kemudian mati di tangan Arya Kamandanu. Mungkin begitu kalau versi dalam kisah fiksinya dalam sinetron. Tapi ternyata Empu Tong Bajil itu adalah sosok yang real dalam sejarah ada, yang dikisahkan dalam prasasti Bendo, mungkin ya, prasasti Bendo kalau nggak keliru. Itu di situ ternyata berbeda. Tong Bajil bukan sosok kemudian preman atau apa namanya, pimpinan perampok, itu enggak, dan tidak dikenal dengan kesaktiannya itu juga enggak gitu. Tapi Empu Tong Bajil itu kemudian dia adalah sosok yang akhirnya dia memiliki karir dan menjadi pembantu raja ya, berkali di kerajaan pada era Hayam Wuruk. Nah gitu. Jadi Empu Tong Bajil itu ternyata adalah salah seorang petinggi Majapahit di era Hayam Wuruk, yang dia menduduki apa ya, semacam rakyat menteri gitu, rakyat menteri yang bidang kepengurusan apa ya, administrasi ya, atau kemudian mediasi atau diplomasi pada era Hayam Wuruk gitu. Mungkin kalau sekarang itu bisa kita ibaratkan bahwa Empu Tong Bajil itu adalah Mensesnek gitu, Mensesnek di dalam kabinet begitu. Nah, jadi Empu Tong Bajil dia juga sama, kita nggak mengenal dia sebagai karena dia empu kemudian dia pembuat senjata, tidak. Tapi dalam konteks makna masa lalu bahwa dia mendapatkan gelar empu dan menjadi empu, diakui sebagai empu karena dia memiliki keahlian luar biasa dalam hal pengelolaan kenegaraan pemerintahan yang secara spesifik. Dia adalah seorang apa ya, manajerial, seorang apa ya, administrator, seorang mediator atau seorang diplomat ulung dari kerajaan besar bernama Majapahit di era Hayam Wuruk. Nah gitu. Itu kita kenal Empu Tong Bajil. Ada lagi mungkin sosok yang bernama Empu Supamandragi gitu. Empu Supamandragi itu memang kemudian di satu sisi kita kenal dia sebagai seorang ahli pembuat senjata. Seorang empu yang kita kenal dalam konteks makna saat ini mungkin, Empu Supamandragi. Dan memang dia legend sekali dalam hal pembuatan senjata pada konteks saat itu, pada era Majapahit akhir itu. Beberapa keris yang merupakan ciptaan dari Empu Supamandragi, keris-keris yang mungkin sangat legendaris itu, ada di antaranya keris Kiai Carubo yang kemudian dimiliki Sunan Kalijaga, ada keris Kiai Sengkelat ya, ada kemudian keris Nogososro ya, itu tiga di antara yang masyhur populer, yang terkenal mungkin apa ya, sakti atau mungkin hebat dalam konteks saat itu. Nah itu Empu Supamandragi, seorang yang ahli dalam membuat senjata di satu sisi. Tapi ternyata di sisi yang lain, Empu Supamandragi itu adalah seorang yang ahli dalam hal apa ya, mungkin kemiliteran itu, keprajuritan barangkali. Bahkan kemudian dia seorang yang sangat ahli dalam hal telik sandi ya itu. Sehingga selain dikenal sebagai seorang sosok pembuat senjata yang kemudian kita sebut sebagai empu ya, ternyata Empu Supamandragi itu adalah sosok yang barangkali dia juga disebut empu, mendapatkan gelar empu karena dia ahli dalam hal keterampilan telik sandi, keterampilan menyamar, keterampilan kemudian dia menjadi pengemban tugas negara dalam misi-misi rahasia. Empu Supamandragi. Nah itu. Jadi dalam apa namanya, video kali ini mungkin kita sedikit berbagi bahwa empu yang kita pahami dalam konteks saat ini atau yang terbayang dalam benak kita itu ternyata di masa lalu itu memiliki makna yang lebih dalam. Nah, memiliki makna yang tidak sekedar atau bahkan mungkin tidak identik awalnya dengan pembuat senjata, dengan ahli pembuat senjata atau keris, tapi di masa lalu empu adalah gelar kehormatan bagi orang yang memiliki apa ya, pencapaian akademis dalam berbagai bidang kala itu, yang itu pencapaiannya sangat unggul sehingga sampai diberikan penghargaan atau pengakuan oleh negara dan bahkan menjadi bagian dari negara atau kerajaan yang awalnya dia adalah mungkin rakyat biasa.
Nah, itu begitu. Nah, namun dalam pergeseran maknanya kemudian empu itu saat ini identik dan selalu terbayang dalam benak kita sebagai orang yang punya keahlian yang fokus pada pembuatan senjata keris begitu. Nah, itu barangkali obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua sebagai bentuk sharing dalam literasi budaya yang mungkin masih berkaitan dengan tema besar kita yaitu tentang keris. Begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.